teman-teman, kita akan kembali meneruskan apa yang sudah kita pelajari kemarin, teman-teman semuanya. Jadi kita sudah belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang disesuaikan dengan apa hasil analisis terhadap pembelajaran yang kita adakan, gitu ya. Jadi ada beberapa prasyarat kemarin. Jadi yang pertama kita ada analisis dulu, kemudian kita desain, baru kita mendevelop, baru ada implementation dan evaluation. Jadi ADI ya, seperti itu. Kemudian kita juga belajar kemarin beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam membuat media pembelajaran yang cocok untuk strategi pembelajaran yang kita terapkan ya. Jadi beda strategi, tentu saja medianya juga lebih cocok yang lain gitu ya. Bisa digital, bisa juga yang non digital. Nah, setelah kemarin kita juga sudah belajar beberapa hal memanfaatkan Canva ya untuk pembelajaran, YouTube untuk pembelajaran dan sebagainya. Sekarang kita akan coba untuk bagaimana memanfaatkan animasi sederhana ya itu untuk pembelajaran ya dengan menggunakan PowerPoint. Ya, teman-teman, ini sederhana saja sehingga bagaimana yang sederhana ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Intinya guru dari sisi gurunya bisa mengerjakan dengan enjoy, murid bisa menikmati semuanya dengan baik. Oke, kita teruskan saja teman-teman semuanya untuk menghemat waktu. Karena ini hanya sebuah catatan untuk kuliah kita. Nah, yang langkah pertama kita membuka laman PowerPoint, lalu kita hapus teman-teman ya. Kita hapus ini, kita hapus. Jadi kita punya apa namanya? Kita punya halaman kerja yang seperti ini, yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa gunakan di dalam pembelajaran kita. Baik, langkah pertama teman-teman adalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita membuat storyboard dulu ya sebelum kita membuat sebuah karya ya, baik kemarin di Canva juga kita harus membuat storyboard dulu ya. Yang pertama terdiri apa kegiatan-kegiatannya gitu ya, lalu setelah kita melihat apa kegiatannya, lalu apa namanya itu objek yang akan kita gunakan itu apa bentuknya, waktunya, animasinya dan sebagainya. Nah, sama dengan ini saya ingin menceritakan pada saat ini adalah tentang saya ingin mengatakan belajar itu seumur hidup, belajar itu di mana kita merasa nyaman untuk belajar. Ingat ya teman-teman semuanya, ada sebuah teori pembelajaran yang namanya self-regulated learning. Self-regulated learning ini bisa menjadi sebuah strategi pembelajaran, bisa juga menjadi sebuah kondisi karakteristik pembelajar. Nah, yang kita bahas di dalam materi ini adalah bahwa self-regulated learning siswa itu dalam konteks kondisi pembelajar atau karakteristik pembelajar. Setiap pembelajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka merasa nyaman, merasa enak belajar di tempat yang mereka rasa paling baik, dengan cara yang mungkin cocok bagi mereka. Ada yang dengan cara visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan coba melihat gitu ya. Saya akan membuat set ini, ada sebuah taman ya, ada sebuah potret sebuah taman. Di sebuah taman ini ada beberapa orang yang berlalu lalang, ada juga seorang anak yang sedang belajar di sebuah taman itu, ada juga seorang dewasa yang sedang belajar untuk yang membaca buku sambil dia berjalan gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, teman-teman, langkah pertama kita membuat background. Ya, tadi saya sampaikan backgroundnya ini potret. Ya, ini adalah sebuah potret pertama. Ini ada sebuah taman. Ya, sehingga saya akan sisipkan gambar taman. Jadi langkah pertama tadi kan setelah kita storyboard, lalu kita cari objek ya, background dan objek ya di Google ya. Kita cari objek dan background gitu ya. Ini misalnya transparent animate GIF man. Jadi ini akan muncul banyak sekali pria dan juga wanita GIF-nya seperti itu. Kemudian juga ya misalnya ini background-nya ada mas ya, nanti silakan tulis saja learning room background gitu ya, nanti akan banyak sekali dimunculkan di situ. Oke, saya skip ini teman-teman, saya anggap ini kita sudah bisa. Sekarang kita masuk ke sini lagi untuk membuat apa namanya itu animasi sederhana. Oke, setelah kita ada di kertas kerja ya, kita sisipkan ya, kita insert gitu ya, gambar, klik insert lalu klik gambar.
Lalu dari perangkat ini, karena saya sudah membuat itu atau saya sudah mendownload gambar-gambar itu di folder yang saya buat sendiri. Oke, saya pilih gambar ini. Ya, lalu saya sesuaikan teman-teman ya. Saya sesuaikan dengan kertas kerja saya. Oke, lalu saya tarik ya, biar ya nanti silahkan teman-teman bisa membuat sendiri ya untuk ini. Nah, kemudian settingnya ini kita ada dari potret pertama ada di sebuah taman ya. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa orang yang sedang berjalan atau berlalu lalang. Kembali saya sudah mendownload ya beberapa gambar ya teman-teman ya. Ini bisa di download. Saya sesuaikan besarnya, sorry. Saya sesuaikan apa namanya besarnya gambar ini agar tidak terlalu besar ya. Ya, ini misalnya saya taruh di sini seperti itu. Ya. Lalu saya sisipkan lagi gambar lain ya yang semodel gitu ya dengan itu misalnya saya sisipkan gambar ini ya. Nah, ini misalnya aja ya teman-teman ya. Oke, ini saya perkecil. Saya taruh di sini juga. Ya, oke. Lalu saya sisipkan lagi ya gambar lain ya. Orang yang sedang membaca buku. Ini biar tidak satu arah gitu ya. Saya akan putar ya caranya dalam masuk ke format gambar. Klik panel pemilihan ini ya teman-teman ya, lalu balikkan horizontal. Nah, kita akan punya gambar yang mengarahnya ke sana, ke arah sana. Ya, ini misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita kasih ada juga nih, anggap aja seorang anak yang juga lagi belajar juga nih di ujung sana, di taman sana gitu ya. Nah, saya punya gambar ini teman-teman ya. Saya perkecil, dia sedang belajar di sana ya di taman yang sejuk ya. Dia belajar dan rupanya dia senang belajar di taman gitu ya. Baik. Selanjutnya teman-teman semuanya saya akan beri animasi, saya akan tambahkan animasi pada gambar-gambar ini. Oke, yang pertama saya akan berikan animasi untuk gambar ini. Oke, saya akan tambahkan animasi sebentar. Ini saya kasih ini dulu ya. Ini saya kasih animasi dulu di sini. Caranya adalah saya klik animasi, ya, lalu saya ambil ini karena jalan ya, maka jalur gerakan ya. Saya klik jalur gerakan. Nah, ya ini masih turun ya, garisnya naik turun ya. Kita coba kasih opsi ya, opsi efeknya. Karena dari kiri ke kanan maka saya klik yang kanan ini. Iya, enggak baca. Nah, di sini ya, teman-teman saya ingin dia jalannya tidak hanya ya, jalannya tidak hanya sampai di situ, saya mau perpanjang dia jalannya sampai keluar frame, lalu ini kita anggapkan dari luar frame, gitu ya. Lalu jangan lupa teman-teman ya di durasinya kita atur ya durasinya ya, karena ini bisa juga durasinya ini terlalu panjang ya. Kita coba dulu. Oh, terlalu cepat ya teman-teman ya. Oke, durasinya kita perlambat ya. Taruhlah ini orang yang sedang sedang bermalas-malasan ya. 7. Nah, 7 detik. Lalu kita klik yang ini juga kita kasih animasi ya teman-teman ya. Ini anggap aja dia sedang berjalan bareng gitu ya. Lalu saya kasihkan animasi yang sama dengan tadi, garis. Lalu saya kasihkan efek ke kanan. Kanan gitu ya. Oke, nah sama dengan tadi teman-teman.
Kita klik, dia sampai keluar, ya. Keluar, lalu kita lihat di sini, kita tarik keluar juga, nanti dia ngobrol bareng sama dia. Ini, gitu ya. Nah, karena ngobrol bareng sama dia, otomatis di sini saya klik mulainya kapan ya, dengan sebelumnya tadi kan gitu ya. Jalannya juga saya samakan aja 7 ya. 7, nah, oke, 7 dikit lah ya, detik seperti itu. Kita coba ya. Oke, ya, jangan lupa aja orang ini orang dua ini sedang berjalan gitu ya. Oke, ya, nah. Ya, saya dia belajarnya di sini. Oke, ini sekarang yang ini ya, kita kasih animasi yang ini. Ya, ini kita sama dengan tadi, arah ke sana, kita kasih animasi. Ini kemudian efeknya dia ke kiri. Iya, dia efeknya ke kiri. Nah, kita perpanjang lagi teman-teman. Kita perpanjang lagi, dia sampai keluar frame. Gitu ya. Lalu anggap aja ini kita undurkan, startnya dari luar frame. Gitu ya. Ini kemudian kita kita kasih misalnya ini muncul setelah sebelumnya gitu ya, setelah sebelumnya kita kasih agak lambat sedikit, misalnya ini kita kasih waktunya itu 10 detik gitu ya, coba kita coba. Ya, baiki. Oke, mungkin kita anggap aja mereka sama ya, dengan sebelumnya sama, ya. Kita startkan dari luar, ya toh. Kalau kita arahkan ini keluar, ya, keluar sana, ya kita coba. Iya, iya teman-teman ini sedang apa namanya? Mereka sedang belajar, gitu ya. Ada yang belajar, ada yang ini. Oke, teman-teman ini yang kecil ini saya taruh sana saja ya, biar. Oke, karena ini di taman teman-teman ya, saya ingin menambahkan ada kupu-kupu, ada burung-burung yang lewat yang terbang dari di atas ini ya. Saya akan tambahkan lagi kupu-kupu dan burung. Saya sudah download teman-teman semuanya ya, kupu ini saya masukkan kupu-kupu, saya perkecil ya kupu-kupunya, saya perkecil ya. Hanya dia terbang dari sini. Ya, ini lalu saya juga ada burung ya, saya klik burungnya. Ya, ini burungnya misalnya terbang dari sini gitu ya, sini. Ya, kita kasih animasi ya teman-teman ya. Kita kasih animasi, klik animasi seperti tadi karena burung ini apa namanya terbangnya misalnya eh, custom ya, jadi kita custom ya terbangnya burung ini yang ya ternaik naik turun naik turun naik turun naik gitu ya sampai ke sana. Nah, oke ya, cuman kita perlambat ya. Misalnya saya perlambat menjadi 5 gitu ya. Oke, kita coba teman-teman. Oke, burungnya tadi belum di anu ya, belum dikasih kasih waktu ya. Apa namanya? Oke, kita perbaiki lagi untuk burungnya ini. Sorry, kita perbaiki ini bukan saat diklik tapi dengan sebelumnya sama gitu ya.
Kita perkecil dikit. Ya, oh kupu-kupunya belum dikasih animasi ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih animasi ya kupu-kupunya ya. Nanti sebentar ini biar jalan dulu. Oke, kita kasih animasi untuk kupu-kupunya ya, teman-teman ya. Ya, biar kelihatan lah ini kupu-kupunya. Taruh sini ya, dari sini. Kita kasih animasi lagi. Ini animasinya juga tak beraturan ya, namanya kupu-kupu. Dia terbangnya kan ya, terbangnya gini, ya, terbangnya gini, dan hilang. Iya, waktunya juga kita perlambat ya teman-teman ya. Menjadi 5 detik. Oke, kita coba teman-teman ya. Sekarang kita coba. Ya, oke. Tadi kupu-kupunya belum dikasihkan. Oh, baru terbang kupu-kupunya. Setelah ini selesai baru terbang dia ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Nanti kita samakan aja ya biar waktunya lebih singkat. Kita coba lagi teman-teman. Iya. Iya. Baik, selanjutnya kita berikan tulisan ya teman-teman semuanya. Kita berikan judul tulisan belajar seumur hidup. Saya seperti itu. Kita cari ini. Silahkan dipilih hurufnya. Misalnya saya pilih yang ini. Merah. Saya ingin tuliskan di situ. Di sini belajar seumur hidup. Atau belajar itu menyenangkan. Menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Nah, kasih dong ini animasi juga ya, belajar menyenangkan ini. Kita kasih animasi ya, belajar menyenangkan ini. Apa misalnya? Oke, kita kasih misalnya tumbuh jus seperti ini. Ya, kalau kita ingin memberi animasi yang lain, kita klik animasi panel. Di sini akan muncul ya. Di sini kita bisa berikan efek ya, bisa muncul saat diklik atau dengan sebelumnya ya. Nanti cuma kita kasih waktu agak lambat ya teman-teman ya. Kemudian pengaturan waktu kita kasih agak lambat saja ya, misalnya 5 detik gitu ya. Oke. Iya, belajar itu menyenangkan. Nah, lalu kita kasih kalau teman-teman ingin memberi efek suara juga bisa ya teman-teman. Silahkan dikasih efek suara. Klik sini, di sini ada suara. Nah, misalnya kita kasih suara, efek suaranya adalah apa misalnya? Tepuk tangan. Tepuk tangan misalnya. Iya, iya. Oke, nanti kita animasikan. Belajar itu menyenangkan. Oke, teman-teman ya. Oke, kita sudah membuat gambar, mengatur, memberikan tulisan dan sebagainya ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai catatan, nanti bisa disesuaikan dengan storyboard yang sudah kita buat. Langkah selanjutnya teman-teman adalah kita simpan ya. File simpan sebagai, misalnya saya taruh di situ, di sini gitu ya. Lalu saya taruh misalnya di belajar PPT ini, coba belajar animasi PPT. Misalnya gitu ya. Kita simpan teman-teman. Tunggu sebentar, simpan. Oke. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat ini menjadi sebuah video, nanti akan kita unggah kita akan perbaiki ya, itu di Canva. Gimana caranya? Oke,
Kita akan ubah ini menjadi video ya teman-teman ya. Caranya hampir sama. Kalau tadi simpan, ini kita ekspor ya teman-teman ya. Ekspor. Nah, ekspor menjadi apa? Menjadi video atau GIF atau handout atau ketika yang lain. Kita buat video. Lalu Anda pilih nih mau apa yang HD lah ya, yang bagus ya. Klik buat video. Taruh mana? Sini sama ya. Buat belajar animasi PPT. Simpan. Di sini sampai apa namanya video nanti bisa kita dapatkan, gitu ya. Tunggu sebentar untuk proses penyimpanan atau pengubahan menjadi video. Jadi teman-teman semuanya saya ulang lagi bahwa PPT ini bisa kita manfaatkan menjadi untuk animasi ya, sederhana ya. Nah, teman-teman semuanya nanti bisa lebih mengeksplor lagi ya storyboard-nya. Kita coba videonya tadi ada kita simpan di mana tadi ya? Oke, di sini ya. Kita simpan di kuliah. Bukan ya. Belajar animasi PPT. Oke. Sini kan? Bukan. Bukan ya. Oke, tadi simpan di mana ya? Oke, nanti coba kita cari teman-teman semuanya. Intinya seperti itu. Saya tadi nyimpannya di mana malahan lupa tadi ya, nyimpan di mana gitu ya. Harusnya ada di sini. Oke, di sini. Oke, teman-teman itu gampangnya teman-teman untuk kita bisa intinya kita bisa simpan tadi PPT kita. Oh ini videonya ini. Mohon maaf teman-teman. Ya ini videonya ini. Ya, jadi seperti ini. Belajar itu menyenangkan. Iya. Singkat ya videonya nanti bisa kita gunakan teman-teman untuk pembelajaran kita. Oke, mungkin ini teman-teman dari saya kita akhiri catatan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas.